Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 211106 dari Prodi Manajemen kelas 6 semester 5. Dibuatnya video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM. Berikut untuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu perencanaan operasional, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Pentingnya strategi manajemen SDM untuk keunggulan kompetitif karena memiliki tujuan memperbaiki kinerja, mengembangkan budaya organisasi untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas. Dengan kata lain, melihatkan perencanaan distribusi sumber daya manusia dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan organisasi guna mencapai tujuan. Adapun strategi-strateginya, yang pertama yaitu strategi inovasi, strategi peningkatan mutu, strategi pengurangan mutu. Perencanaan tenaga kerja dalam menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk masa depan. Desain pekerjaan adalah proses penentukan atau menentukan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan untuk seorang individu atau kelompok. Nah, ergonomik adalah studi tentang interaksi antar manusia dan lingkungan kerja. Lalu analisis metode adalah proses untuk mempelajari dan mengevaluasi metode atau prosedur yang digunakan dalam suatu aktivitas atau pekerjaan. Lalu tempat kerja visual yaitu mengacu pada lingkungan kerja yang dirancang untuk memaksimalkan pengguna visual dan memastikan kenyamanan serta efisiensi bagi para pekerja. Lalu ada standar tenaga kerja merujuk pada pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk mengatur kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tenaga kerja dalam suatu bidang atau sektor tertentu. Lalu ada etika yang mana merujuk pada prinsip moral dan perilaku yang mengatur tindakan atau interaksi manusia serta bagaimana kita seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Strategi manajemen sumber daya manusia fokus pada keterkaitan dengan tujuan dan strategi organisasi yang mana bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan budaya inovatif melalui perencanaan distribusi sumber daya manusia. Pentingnya strategi manajemen SDM termanifestasi dalam pendekatan inovatif, peningkatan mutu, dan pengurangan biaya dengan melibatkan karyawan serta mendorong lingkungan yang mendukung inovasi. Nah, untuk materi yang kedua yaitu manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok merupakan aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Adapun kepentingan strategi rantai pasokan, manajemen rantai pasokan menggambarkan koordinasi semua aktivitas rantai pasokan dimulai dengan bahan mentah dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, rantai pasok mencakup pemasok dan produsen atau penyedia jasa dan distributor, grosir atau pengecer yang menyerahkan produk atau jasa kepada pelanggan akhir. Adapun 6 strategi sumber. Yang pertama yaitu banyak pemasok, yang kedua sedikit pemasok, yang ketiga integrasi vertikal, yang keempat Ventura bersama, yang kelima jaringan Keiretsu, yang keenam perusahaan virtual. Resiko rantai pasokan yang timbul dalam kegiatan rantai pasokan seperti penjadwalan, teknologi, dan biaya tidak pasti. Ini dapat dikelola secara terpisah berdasarkan resiko persepsi. Gangguan rantai pasok dapat mengakibatkan berbagai masalah,
seperti panjangnya disruption supply chain, yang mana dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh kesinambungan antara permintaan dan pasokan. Sedangkan rantai pasokan merupakan resiko yang terjadi pada aliran produk, informasi, bahan baku, sampai pengiriman produk akhir. Manajemen rantai pasokan terintegrasi atau MRPT adalah suatu pendekatan holistik dengan mengelola seluruh aliran produk, informasi, dan keuangan yang terkait dengan pengadaan bahan baku, lalu produksi barang, dan pengiriman produk kepada konsumen. Adapun langkah-langkah untuk mengintegrasi rantai pasok, yang pertama analisis dan pemahaman rantai pasok saat ini, yang kedua pengembangan strategi integrasi, yang ketiga kolaborasi dengan pemasok dan mitra, yang keempat implementasi pengukuran kinerja, yang kelima pengembangan sumber daya manusia, yang keenam manajemen perubahan yang efektif, yang ketujuh fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, adapun manajemen basis persediaan barang. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Mengapa? Karena manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan supplier, lalu ketidakpastian waktu pemesanan. Sedangkan tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan stock out, lalu dan dalam rangka menghadapi fluktuasi harga. Adapun fungsi manajemen persediaan, yang pertama yaitu mengantisipasi stok yang kurang, yang kedua menyediakan stok yang cadangan, yang ketiga menjaga kelancaran, yang keempat merapikan sistem pengelolaan inventaris, yang kelima menjaga kualitas produk, yang keenam mengurangi risiko kesalahan pembukuan. Adapun metode manajemen persediaan yaitu yang pertama just in time atau JIT, yang kedua economic order quantity atau EOQ, yang ketiga material recruitment planning MRP, yang keempat review secara periodik, yang kelima day sales of inventory atau DSI. Adapun faktor-faktor mempengaruhi manajemen persediaan, ketersediaan dana, waktu yang ditunggu pengiriman, frekuensi penggunaan produk, daya tahan produk, force major, jumlah permintaan dan ketersediaan. Selanjutnya yang keempat yaitu perencanaan agraret dan SOP. Perencanaan agraret adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan dan tujuan untuk meminimalkan biaya. Standar operasional prosedur atau SOP atau dikenal dengan bahasa Inggris sebagai Sales and Operation Planning atau SOP adalah proses yang berkelanjutan untuk mengisi atau untuk merevisi dan mengkoordinasi rencana bisnis strategi di berbagai departemen. SOP adalah rencana bisnis yang melibatkan berbagai fungsi termasuk penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, operasi, dan manajemen senior. Nah, dalam proses perencanaan agraret melibatkan penentuan permintaan, kapasitas,
Lalu kebijakan perusahaan yang relevan, biaya unit untuk waktu reguler dari lembur, dan pengembangan rencana alternatif. Perencanaan agraret bersifat menggabungkan sumber daya yang sesuai ke dalam kerangka waktu keseluruhan, mempertimbangkan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, dan ukuran tenaga kerja. Dan 3 strategi utama yang digunakan dalam perencanaan agraret yaitu meliputi pilihan kapasitas, lalu pilihan permintaan, dan pilihan campuran, serta metode yang digunakan dalam perencanaan agraret meliputi metode tabel dan grafik, metode sistematis atau metode matematis, dan metode transportasi. Lalu yang materi yang kelima yaitu tentang perencanaan kebutuhan material atau MRP dan ERP. MRP dibesarkan pada permintaan defendant. Permintaan defendant adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Persyaratan model persediaan defendant, yang pertama jadwal produksi induksi, yang kedua spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan, yang ketiga ketersediaan bahan atau ketersediaan persediaan, yang keempat pesanan pembelian yang belum dipenuhi, yang kelima waktu tunggu. Nah, struktur MRP terdiri dari beberapa komponen yaitu jadwal produksi induk atau master production schedule yang menunjukkan jumlah dan waktu yang akan diproduksi, lalu ada manajemen rantai pasok, kalau teknik pengukuran load sizing sistem RRP. Nah, selanjutnya penentuan jadwal jangka pendek. Definisi jadwal jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas perencanaan agraret serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material, dan permesinan untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam bisnis harian atau jam. Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Kesuksesan proyek. Penentuan jadwal jangka pendek yang baik adalah kunci kesuksesan proyek, membantu mencapai tujuan yang ditetapkan dan menghindari penundaan yang diinginkan. Lalu yang ketujuh yaitu materi just in time atau JIT, lalu sistem produksi Toyota, TPS, dan operasi ramping. Just in time atau JIT adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. JIT bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Manfaat JIT antara lain yang pertama mengurangi ruangan gudang untuk menyimpan barang, yang kedua mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi, yang ketiga mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya, yang keempat penggunaan mesin dan fasilitas secara baik, yang kelima menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok, yang keenam layout pabrik yang lebih baik, yang ketujuh pengendalian kualitas dalam proses. Nah, Toyota Production System atau yang biasa dikenal dengan
Sebutan TPS adalah pendekatan unik dari Toyota dalam berproduksi. Hal ini merupakan dasar dari berbagai gerakan lean production yang telah mendominasi tren dalam berproduksi selama kurang lebih dari 10 tahun belakangan. TPS adalah contoh yang paling sistematis dan yang telah berkembang sedemikian jauh dari apa yang dapat diraih oleh prinsip-prinsip Toyota Way. Metode Toyota Production System atau TPS merupakan metode yang telah banyak ditetapkan oleh perusahaan otomotif di dunia. Metode TPS ini mempunyai tujuan untuk mengurangi pemborosan yang terjadi pada proses produksi. Nah, proses implementasi TPS antara lain peningkatan efisiensi, sikap berkelanjutan, perhatian terhadap kualitas produksi yang meramping dapat dibayangkan sebagai hasil akhir dari suatu fungsi MO yang dijalankan dengan baik. JIT dan TPS cenderung memiliki fungsi atau memiliki fokus internal, sementara produksi ramping memulai secara eksternal dengan fokus kepada pelanggan. Operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisa semua aktivitas yang diperlukan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Adapun perbedaan JIT, TPS, dan operasi ramping yaitu yang pertama JIT menekankan pada penyelesaian masalah, lalu TPS menekankan pada pembelajaran pegawai dan peningkatan lingkungan lini perakitan, dan yang ketiga yaitu operasi ramping menekankan pemahaman mengenai pelanggan. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.